Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri di channel Kreatif Indonesia. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, pada video kali ini kita akan kembali mereaksi sebuah video yang direkomendasi oleh kalian semua. Dan kali ini ada video dari channel Agramedia. Jangan lupa kalian subscribe, linknya ada di deskripsi. Judulnya 7 makanan khas Malaysia yang disukai orang Indonesia. Bentar, makanan yang saya tahu nasi lemak mungkin, nasi kandar, laksa. Apalagi guys, saya nggak tahu banyak makanan dari Malaysia. Kita coba cari tahu dari video ini aja guys. Oke, kita langsung simak sama-sama guys. Ini dia 7 makanan khas Malaysia yang disukai orang Indonesia. 1, 2, 3, play. Hai, welcome back to Agramedia with me, Yusi Subagio. Pada video kali ini kita akan mengulas seragam makanan khas dari negeri jiran Malaysia yang paling populer. Apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar nama Malaysia? Menara kembar Petronas mungkin menjadi hal yang muncul pertama kali di pikiran Anda. Menara kembar yang terletak di Kuala Lumpur ini memang menjadi ikon bagi Malaysia. Namun Malaysia tidak hanya memiliki Twin Tower yang megah, budayanya pun cukup menarik untuk ditelusuri. Dan salah satu yang tidak boleh terlewat ketika berlibur di negeri ini adalah kulinernya. Penduduk Malaysia sendiri terdiri dari berbagai macam suku seperti Melayu, China, keturunan India, hingga keturunan orang Jawa. Dengan keberagamannya tersebut, maka tidak heran jika terdapat banyak macam kuliner yang ada di sana. Kedekatannya dengan negara kita juga membuat beberapa menu makanan di Malaysia mirip-mirip dengan apa yang ada di Indonesia. Jika Anda penasaran dengan makanan khas Malaysia yang wajib dicoba, berikut kami sajikan 7 masakan populer khas Malaysia yang disukai orang Indonesia. Apa nih? Ya, pada intinya memang selera kita sama sih guys ya. Nasi lemak. Nah, kan benar, nasi lemak. Di itu ya. Makanan khas Malaysia yang pertama adalah nasi lemak. Sering disebut sebagai hidangan nasional Malaysia. Nasi lemak dalam bahasa Malaysia berarti nasi berminyak atau berlemak. Dalam konteks ini diartikan sebagai kaya atau lembut yang mengacu pada proses memasaknya. Gitu. Untuk membuat nasi lemak, nasi direndam dalam krim kelapa, kemudian dikukus dengan daun pandan, hingga memberikan rasa dan aroma yang nikmat. Setelah itu dibungkus dengan daun pisang dan disajikan dengan mentimun, kacang tanah panggang, telur rebus, dan teri goreng dengan terasi dan sambalnya yang tentu saja mantap. Aku makanya kalau gitu harus diaduk-aduk guys, kalau aku ya. Asam laksa. Beda sih emang, dengan uduk beda guys, beda. Oh, ini laksa ini bener. Tadi ada ya, berarti 2 saya ada nih. Makanan khas Malaysia yang kedua adalah asam laksa. Asam laksa tuh, asam berarti. Ada banyak variasi laksa di Malaysia, tetapi ada 2 kategori utama, yaitu asam laksa dan kari laksa. Asam laksa dianggap sebagai salah satu hidangan utama dari Penang, dan utamanya dimasak dengan serpihan ikan. Kecapnya diisi dengan mie, mentimun, nanas, serai, dan kemudian disiram kuah kental asam manis. Hidangan ini memiliki kombinasi asin, pedas, dan manis yang begitu melekat sehingga Anda pasti akan langsung ketagihan saat mencobanya. Menarik sih. Oh, ini ya kecap ya? Kecap bukan? Char kway teow. Hah? Char kway. Makanan khas Malaysia yang ketiga adalah char kway teow. Hidangan ini termasuk makanan favorit lain dari Penang. Char kway teow adalah irisan rice cake goreng dan bihun pipih dengan kalau di Indonesia namanya kway teow. Sosis, telur, tauge, dan kucai dalam campuran kecap. Sama sih kurang lebih guys. Emang sama sih dengan Indonesia. Ada di Indonesia namanya kway teow. Nasi kerabu. Nah, ini belum nggak ada. Makanan khas Malaysia yang keempat adalah nasi kerabu.
Hidangan warna-warni ini akan menarik perhatian dan pastinya menggoda selera Anda. Apa bedanya guys sama nasi lemak tadi? Nasi kerabu berasal dari bunga telang yang dihaluskan dan dicampur ke dalamnya. Kemudian nasi diberi tambahan berupa ikan kering atau ayam goreng, tauge, kerupuk udang, kol, dan salad lainnya. Hidangan ini berasal dari negara bagian Kelantan di Semenanjung. Oh, dia Utara, lebih Malaysia. kaya rempah-rempahnya, lebih kaya dia ya. Nasi kerabu ini ya. Rasa nasinya kayak gimana guys ya? Ais kacang. Oke. Oh, kalau di Indonesia ada namanya ais. Makanan khas Malaysia Podang adalah ais kacang. Podeng. Ais kacang biasa dikenal dengan ABC yang merupakan kependekan dari air batu campur. Oh, air batu. Secara tradisional, makanan penutup Malaysia ini terbuat dari es serut dan kacang merah. Oh, saya pernah nyobain Saat ini. ini tersedia dalam warna-warna cerah dengan tambahan segala jenis buah dan Enak tambahan ini. topping yang Anda bisa pilih. Seperti biji Ada palem, menunya di jeruk Indonesia manis, guys. jelly, Di rumah makan cendol, Indonesia itu kacang ada. tanah, dan es krim. Kacang merah ya, Di Bang. atasnya dituang susu kental dan santan, terakhir sirup yang ditabur di atas es. Enak sih emang guys, enak. Dan itu agak aneh memang pertama kali saya nyobain tuh. Nasi kandar. Ah, kan nasi kandar bener ada. Hidangan ini pada dasarnya adalah nasi kukus yang disajikan dengan berbagai macam kari dan lauk pauk. Lauk pauknya seperti ayam goreng, udang atau cumi-cumi, telur, dan okra. Oke. Ini juga sama, bisa Hidangan ini dibilang sering ditata berlemak dengan juga. gaya prasmanan di pasar jalanan. Nama makanan ini mencerminkan cara para penjajah menyeimbangkan dua wadah nasi di atas tiang kandar di bahu mereka. Restoran nasi kandar sangat populer di seluruh Malaysia, dengan banyak di antaranya yang buka selama 24 jam dan kebanyakan dijalankan oleh etnis Muslim keturunan India. Oh, karena dia India karinya ya, kari itu memang dari India sih kebanyakan. Wonton mie, saya baru dengar Malaysia ini. yang terakhir adalah wonton mie. Ada berbagai macam resep dari wonton mie, tetapi pada dasarnya hidangan ini mencakup mie dengan daging, kaldu, dan pangsit yang dapat disajikan dalam keadaan kering maupun basah. Dalam versi keringnya terdapat mie tumis dengan kecap kental dan lemak babi dengan kaldu dan pangsit. Lemak babi. Oh, ini Chinese ya kayaknya. Sedangkan untuk versi basah, seluruh makanan disajikan dengan kuah. Sesendok sambal pedas disajikan di sampingnya. Di atasnya diberi kangkung Cina hijau, irisan daun bawang, dan acar cabai hijau. Oh, ini nggak ada lemak babinya kalau yang basah. Oke, sobat kayaknya enak media, itu tadi deretan 7 makanan khas asal Malaysia yang populer dan digemari oleh warga lokal maupun Ini sih turis tadi tuh dari asam luar laksa negeri. tuh Begitu sepertinya pula menarik dengan guys. orang Indonesia jika sedang pergi berlibur ke Malaysia, biasanya akan mencari beberapa jenis makanan dari daftar tadi. Bagi Anda yang pernah pergi Ais ke kacang, Malaysia, ya, kira-kira makanan apa nih yang menjadi favorit Anda? Atau apakah ada jenis makanan asli Malaysia yang tidak masuk ke daftar tadi? Silahkan tulis pengalaman dan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ya. Baiklah, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga info yang kami berikan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe Agramedia, nyalakan juga tanda notifikasinya agar selalu update dengan informasi terbaru dari Agramedia. Ya, jangan lupa kalian Thank you for subscribe. watching and see you on the next video. Bye! Oke, saya baru tahu ternyata saya sudah pernah mencoba ais kacang merah ini guys. Ais kacang ini, dan memang awalnya agak aneh. Saya belum pernah makan gitu kacang merah dibuat sedemikian rupa dengan unsur-unsur manis gitu maksudnya guys. Biasanya saya kacang merah itu dengan sesuatu yang memang ada di dalam sayur-sayuran seperti itu, dan ini di dalam es krim pula gitu, dalam ais juga, dan itu ternyata enak juga, enak guys, enak itu. Dan sensasi yang pertama kali saya rasakan memang ada gimana ya, tekstur kacang merah seperti, jadi larinya kayak kacang hijau aja gitu, kayak kacang hijau, cuman ini kacangnya agak besar gitu, dan itu enak banget sih. Lalu itu ada nasi kerabu. Nasi kerabu itu kayak gimana saya nggak tahu rasanya. Dan tadi kan ada daun yang warna ungu itu guys ya, itu hanya diambil warnanya atau dia juga memberikan rasa kepada nasinya. Ini yang saya penasaran, yang saya curious. Apakah ketika kalau dia memberikan dicampur dengan nasi, pasti dia memberikan sebuah rasa dan wangi tertentu. Dan ini yang mungkin akan memberikan sedikit kesan terhadap
para penikmat nasi kerabu ya. Mungkin ini perbedaannya, mungkin nasi kerabu dengan yang lain karena olahan seperti ini. Dan tadi saya lihat juga di sampingnya seperti banyak rempah-rempahnya, seperti banyak sayuran-sayuran, daun bawang atau apa. Ini mungkin lebih menguatkan lagi rasanya dari nasi kerabu itu sendiri. Karena yang saya tahu, biasanya kalau rempah-rempah tadi itu di potongan-potongan daun bawang dan segala macam, itu biasanya ada di soto. Kalau di Indonesia itu guys, ada di soto itu, ada di berbagai makanan berkuah gitu. Tapi ini menariknya makanan kering seperti ini gitu. Tapi pada intinya sih agak sedikit sama sih dengan nasi lemak ya. Cuman dia bedanya nasi kerabu ini tadi banyak rempah sama warnanya warna ungu itu. Dan nasi kandar juga agak mirip, tapi nasi kandar dia bukan dikasih sambal tapi dikasih kari ya. Kurang lebih seperti itu sih guys, kurang lebih. Tapi mungkin dari rasa, dari tekstur dan segala macam mungkin ya agak-agak beda lah ya, karena yang satu agak berlemak karena olahan sambal yang kental, yang satu kari mungkin agak lebih encer, lebih cair ya. Mungkin masing-masing makanan memiliki kekuatannya tersendiri, tergantung selera kita semua. Kalau saya memang kalau tadi nasi lemak agak banyak sambal yang seperti tadi, mungkin saya akan sedikit diaduk-aduk ya guys, akan sedikit diaduk-aduk. Tapi memang saya agak nggak suka juga sebenarnya makan nasi dengan terlalu banyak minyak, itu agak nggak suka juga sebenarnya guys. Makanya kalau nasi Padang itu saya juga sering aduk-aduk ya, paling tidak agak sedikit kental lah, tidak terlalu banyak minyaknya gitu, dan itu mempengaruhi rasa juga. Jadi ya mungkin sedikit seperti nasi goreng mungkin guys kalau diaduk-aduk ya, seperti itulah mungkin. Oke guys, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.